Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfiqi Hidayat, berasal dari manajemen 9. Saya akan menceritakan deskripsi perkembangan teknologi dari zaman ke zaman. Sejarah perkembangan teknologi. Di zaman modern ini, tentu kita tidak asing dengan istilah teknologi. Banyak dari kita yang mengartikan teknologi secara sempit, yaitu hanya terbatas pada alat atau mesin yang terhubung dengan tenaga listrik. Padahal sejatinya teknologi adalah berbagai keperluan serta sarana berbentuk aneka macam peralatan atau sistem yang berfungsi untuk memberikan kenyamanan serta kemudahan bagi manusia. Melalui pengertian ini, kita juga bisa mengartikan bahwa sebuah pensil juga termasuk teknologi. Seiring berjalannya waktu, teknologi terus mengalami perubahan. Perubahan ini tentu didasari dengan kebutuhan manusia yang terus berubah. Teknologi zaman prasejarah. Prasejarah adalah masa di mana manusia hidup sebelum mengenal tulisan. Mungkin kita sering mendengar tentang cerita penemuan api oleh manusia zaman dahulu. Api termasuk penemuan teknologi pertama manusia pada zaman ini. Tetapi temuan pertama manusia bukanlah api, melainkan alat-alat batu. Sesuai apa yang dikatakan Mark Moore, seorang arkeolog dari Universitas of New England Armidale, Australia, batu telah dimanfaatkan manusia untuk mempermudah kesehariannya sejak 3,2 juta tahun lalu. Pada zaman ini, manusia cenderung memanfaatkan teknologi yang mereka buat untuk kepentingan mereka sendiri. Teknologi zaman kuno. Zaman kuno di sini yang dimaksud adalah zaman setelah prasejarah, sebelum abad pertengahan. Zaman ini rentan waktunya cukup lama, termasuk zaman nabi-nabi, peradaban kuno, dan lain-lain. Sehingga banyak penemuan-penemuan pertama yang menjadi dasar untuk penemuan selanjutnya ditentukan di zaman ini. Peradaban manusia berkembang pesat. Sebagai contoh adalah peradaban Mesir kuno yang kita kenal dengan piramida. Bahkan teknik bedah plastik sudah ditemukan dasarnya pada zaman ini. Manusia mulai membuat teknologi untuk keperluan massal, seperti kapal dan bangunan. Teknologi zaman pertengahan. Menurut beberapa sumber, zaman pertengahan adalah sekitar abad ke-5 Masehi sampai abad ke-15 Masehi. Satu hal yang bisa kita sorot perkembangan teknologi pada masa ini adalah dari sisi seni. Pada masa ini, banyak kesenian-kesenian baru muncul jika dilihat dari sisi geografisnya. Benua Eropa lah rajanya pada masa ini. Perkembangan teknologi hampir semua dilapori orang-orang Eropa. Ilmu pengetahuan mulai berkembang pesat dengan ditemukan rumus-rumus matematika dan teori fisika. Pada zaman ini juga penjelajahan mulai umum dilakukan, sehingga sudah bisa ditemukan kompas pada zaman ini. Teknologi era revolusi industri manusia yang bertambah banyak menandakan permintaan yang akan kebutuhan hidup semakin banyak. Teknologi pada masa ini banyak ditemukan berupa mesin yang mempunyai kemampuan produksi mahal. Perkembangan teknologi abad 20 sampai sekarang. Teknologi bukan lagi membantu manusia untuk mencukupi kebutuhannya. Teknologi mulai diciptakan untuk memanjakan manusia, untuk dijadikan simbol sosial. Contohnya mobil. Awal penciptaan mobil adalah untuk mempercepat manusia menempuh perjalanan jauh. Logikanya, hal yang dibutuhkan untuk membuat sebuah mobil sesuai tujuan utamanya adalah bahan bakar dan mesin. Tapi sekarang kita bisa lihat mobil bukan hanya sebagai alat transportasi. Dengan segala fitur canggih dalamnya, mobil seakan menjadi indikator status sosial seseorang. Salah satu lagi contoh teknologi yang sebenarnya tidak terlalu dibutuhkan manusia, tapi hanya untuk memanjakan manusia adalah sistem belanja online. Manusia tetap bisa belanja tanpa koneksi internet, tetapi dengan adanya sistem belanja online, manusia seakan dimanjakan. Itulah beberapa perkembangan teknologi. Jika kita lihat polanya, semakin lama teknologi bukan hal yang membantu kehidupan manusia, tapi pelan mulai menggeser dan menggantikan kehidupan manusia. Seperti penggantian tenaga kerja dengan mesin, selama peradaban manusia masih ada, teknologi akan terus berkembang. Untuk itu, agar tidak kalah dengan
Baiklah, untuk soal yang kedua, jelaskan komponen TIC dan contohnya. Perangkat keras. Perangkat keras adalah perangkat komputer yang digunakan oleh seorang operator atau brandware, yaitu prosesor, memori card, peripheral device, atau kabel data. Yang kedua, perangkat lunak. Software adalah media yang menjembatani antara hardware dan brandware operator. Software ini dapat membantu mengoptimalkan fungsi hardware dengan menerjemahkan berbagai instruksi yang diberikan oleh operator. Software dapat dibagi menjadi dua, yaitu software system atau yang kita kenal dengan operating system. Dengan adanya operating system, maka hardware bisa menjalankan software aplikasi untuk digunakan oleh user atau operator. Beberapa OS yang populer diantaranya Windows, Linux, Unix. Software aplikasi ini merupakan aplikasi pendukung yang berada pada untuk memaksimalkan kinerja komputer. Beberapa software aplikasi yang cukup populer diantaranya Microsoft Office, Photoshop, CorelDRAW, AutoCAD. Infoware ini adalah suatu dokumentasi dari sebuah informasi atau data. Firmware ini merupakan media tempat penyimpanan yang permanen. Fungsinya adalah berbagai tempat untuk menyimpan berbagai data yang ada di sebuah komputer. Brandware adalah komponen yang paling penting dari teknologi informasi. Tanpa adanya brandware, maka komputer kita tidak akan bisa beroperasi, karena sebenarnya fungsi komputer itu adalah alat penunjang kebutuhan seorang user. Baiklah, saya akan menjelaskan prosesor dalam isi makalah. Prosesor adalah isi yang mengontrol pengoperasian seluruh sistem komputer dan digunakan sebagai jantung atau otak komputer untuk melakukan perhitungan dan tugas. Fungsi utama CPU adalah melakukan operasi aritmatika dan logika pada data yang diambil dari memori atau input dari beberapa perangkat keras seperti keyboard, pemindai, joystick, dan mouse. Pengembangan prosesor dimulai dengan prosesor Intel, satu-satunya mikroprosesor pada saat itu. Saat ini ada banyak prosesor yang tersedia dari produsen lain, sehingga pengguna memiliki berbagai macam prosesor yang tersedia. Sebaiknya kita lebih memahami sistem komputer, karena itu penting di keseharian kita dan sangat berfungsi dalam pekerjaan manapun. Memori adalah perangkat penyimpanan kecil dengan kecepatan akses yang cukup cepat. Digunakan untuk menyimpan data dan instruksi yang sedang diproses, sedangkan data dan instruksi lain yang menunggu untuk diproses masih disimpan di memori utama. Memori ini disebut memori cache, yang dibangun ke dalam prosesor untuk mempercepat proses eksekusi. Istilah umum digunakan dalam teknologi prosesor antara lain Jambus atau VSB, Front Set Bus. Bus clock adalah lebar jalur transfer data pada prosesor yang digunakan untuk pengiriman dan menerima data dari komponen komputer. Prosesor kecepatan clock. Kecepatan clock prosesor adalah kecepatan memproses data atau mengeksekusi instruksi yang selesai dalam 1 detik. Memori cache. Memori cache adalah jenis memori yang dibangun ke dalam prosesor yang digunakan untuk menyimpan instruksi yang akan dieksekusi oleh prosesor. Memori cache prosesor dapat dibagi menjadi dua jenis, disebut juga cache level 1 atau cache L1. Secara umum, prosesor yang menggunakan L1 meningkat dari 8K, 64K menjadi 128K. Cache tingkat kedua juga dikenal sebagai cache L2. Cache L2 ini lebih besar dari cache L1 dan sekarang disebut inti pada jenis prosesor yang lebih lama. Cache L2 ada di motherboard, namun jenis prosesor baru cache L2 telah dikembangkan yang dibangun langsung ke dalam prosesor yang mempercepat eksekusi prosesor dan kinerja transfer data, memperluas kapasitas cache L2 dari 128 MB hingga maksimum 2 GB. Hasil diskusi tersebut, saya menyimpulkan bahwa selain menggunakan internet yang bebas bereksplorasi dan menyampaikan pendapat secara bebas, beretika secara bebas, beretika dalam internet juga sangat penting dalam berinteraksi sosial sesama pengguna dan tidak merugikan pihak-pihak terkait. Dalam penggunaan internet dalam bidang ekonomi sangat diperlakukan dalam perekonomian, dan internet telah memberikan pengaruh yang besar dalam kehidupan ekonomi.